casting awal datang gitu, udah casting ngobrol begitu tektokan, kamu orang mana? Sadana Salatiga. Lu saya Salatiga juga, udah langsung deal gitu. Jadi dealnya memang bukan karena karakter tapi domisili konsepnya. Ya, tapi juga maksudnya horor masih menarik bagi saya. Secara sinopsis juga waktu kemarin ditawarin saya ngeliat wah ini menarik banget sih gitu, dan langsung aja nggak pikir panjang udah langsung oke. Keluarga gimana? Ini kenapa ngambil ini selain duit? Gue dari dulu belum pernah punya kesempatan buat mungkin baru sekarang kesempatannya. Terus karakter apapun juga kalau misalnya gue ditawarin pasti gue ambil kalau misalnya kata-kata gitu. Karena gue pengen bikin kayak apapun karakter yang ditawarin ke gue pengen karakter itu bisa jadi hidup sama bisa jadi unik lah. Keren. Sampai sejauh mana gue bisa membuat karakter itu jadi hidup ya itu tes buat gue setiap kali gue bisa peran apapun yang dikasih gue bakal berusaha untuk bikin itu gagal apa berhasil Mas, jawabannya bagus banget. Saya yang tadi boleh direvisi nggak ya? Bagus banget soalnya. Maksudnya saya terlalu timbang gitu, nggak usah ya? Ntar dia Ya di AI aja mulutnya biar pas gitu Mas. dari naskahnya mungkin dari ceritanya sendiri yang sekali Wah, dari sebuah cerita yang telah dibuat. gimana ya? Ini kayaknya kalau apa mau di sepil kayaknya malah cerita bener benang merah. Apa yang menarik, ya kan? Ya itu tadi dia udah disepil-sepil juga sama teman-teman kan. Ada si Wafi juga udah ngasih tahu bahwa dia sampai kesurupan 3 hantu. Maksudnya saking nggak ada mediumnya kan sampai nyurupin satu orang yang sama. Ini kan yang Exorcist kalah ya? Exorcist kalah. Exorcist cuma 2. Exorcist bahkan cuma 2 hantu. Ini kita 3. Artinya bahkan mungkin kita masih ada pertimbangan untuk ke 4 atau 5 hantu. Terserah gimana lu. dia cerita yang saya dapatkan memang kebetulan horor. Jadi ya kita memulai dengan horor. So nih bisa diceritakan akhirnya menerima tawarannya dan perannya seperti apa sih? Kalau boleh tahu sedikit aja. Oke, kenapa menerima cerita ini ya? Pertama karena ceritanya menarik ya. Ceritanya menarik tentang bagaimana sih dendam itu kan, dendam yang bisa menghancurkan segalanya gitu. Nah ini diwujudkan di dalam cerita ini bahwa dendam itu memang bisa membawa kerusakan yang sangat dahsyat gitu. Bahkan untuk orang yang terzolimi pun juga bisa menghancurkan dia dan orang-orang sekitarnya gitu. Sebegitu kuatnya dendam itu gitu. Nah, itu yang saya ngelihat bahwa oh ini core dari cerita ini menariknya di situ. Dan di dalam cerita ini pun dijabarkannya dengan menarik ya gitu. Ada kejadian yang lampau itu mempengaruhi kejadian yang di masa depan karena dendam ini gitu. Dan itu konsistensi temanya itu sangat dijaga dari awal sampai akhir. Dan dan karakter saya di dalam cerita ini adalah orang yang akhirnya bisa menuntaskan kerusakan yang ada di dalam cerita ini. Karena udah ada banyak nih orang yang mencoba memberi solusi untuk cerita ini bahwa dendam ini harus dihentikan. Ada beberapa orang yang punya keahlian, punya kemampuan, tapi ternyata mereka semua gagal. Sampai akhirnya datanglah karakter saya itu yang akhirnya memberikan solusi menyelesaikan masalah yang ada di cerita ini. Ada adegan saya nggak bisa spill banyak ya. Saya juga lagi milih-milih nih apa yang bisa di spill nih. Karena memang kedatangan karakter saya pun juga memang di saat ceritanya tuh lagi udah hampir pupus harapan, tiba-tiba datang harapan baru. Karakter saya datang dan menuntaskan permasalahan yang ada di dalam film ini.
Chemistry dengan pemain-pemain lain seperti apa Mas? Ada Revaldo, Tasya, seperti apa? Ini teman-teman lama ya gitu. Ruth, ada apa namanya, Revaldo gitu, ada teman yang lain. Itu memang berapa kali lah kerja bareng. Dan mereka orang-orang yang seru. Tapi untuk ketemu sama Fazia, satu lagi Awi, ya, Wafi Sihan. Ya Wafi Fazia itu belum pernah, tapi proses ngebangun kedekatannya sangat cepat ya dengan mereka, karena mereka orang-orang yang fun, orang-orang yang lucu ya, orang-orang yang menyenangkan juga, orang-orang yang cerdas dalam melihat skrip, dalam mendevelop karakter, terus juga mereka juga anak-anak yang sangat kritis gitu, yang karakter-karakter yang part-part lucunya, part-part seriusnya, mereka adalah aktor-aktor yang sangat kritis, dan menurut saya bersama dengan orang seperti itu sangat mudah, dan mereka sangat cerdas biasanya. Dan mudah-mudahan saya berharap, saya sih ngeliat ya insya Allah pada saat proses syuting nanti ini akan jadi proses syuting yang menyenangkan, terus juga penuh warna dan penuh kreativitas. Biasanya kan syutingnya di bulan Ramadan ya, ini persiapannya seperti apa tuh? Ya tentu yang pertama fisik ya, fisik pemain harus dijaga supaya proses syutingnya bisa berjalan dengan lancar ya, karena kita syutingnya di bulan Ramadan ya, bulan puasa ya, jadi ya tentu kita butuh apa namanya fisik yang smart, yang oke ya, biar bisa syutingnya lancar. Oke Bang Jakir. Tiba-tiba keren film apa? Cerita apa? Sebagai produser. Apalagi produser. Ya, saya produser film ini karena pertama saya senang nonton, jadi paling tidak saya sedikit paham tentang film. Kemudian karena ini juga dibuat oleh PH keluarga, jadi saya akhirnya mau langsung menerima gitu tawaran produser. Berarti ini Pertama kali jadi produser, tapi dampingin kasus sudah sering kali. Tapi melihat pemain-pemain ini, artinya seperti apa sih mengimbangi mereka? Karena kan dunianya beda. Saya tidak main di sini. Enggak, artinya sebagai Jadi saya ya kan melihat semua pemain ini pemain yang sudah punya story di film yang cukup luar biasa. Saya tidak meragukan mereka. Saya hanya mendampingi untuk mensukseskan film ini sebagai produser, itu aja. kualitas memilihkan pemain juga. Kenapa? Sebagai produser. Saya ya pastilah ya. Semua pemain pasti ada keputusan di produser ya. Tapi tentu saya tidak memutuskan sendiri. Jadi saya tentu harus tanya sutradara, tanya beberapa relasi yang juga memang punya background di film. Dan ternyata yang saya pilih ini atau pemain-pemain yang terlibat di film ini adalah pemain yang menurut saya sudah cukup tutup mata mereka jalankan. Kira-kira seperti itu. Tapi ini kan genrenya horor. Iya. Nah, gitu. Tantangan sebagai produser. Ya nggak apa-apa sih. Artinya dari sisi bisnisnya kita lihat bahwa memang pasar film Indonesia sekarang horor itu banyak diminati. Dari sisi bisnis ya. Dari sisi pengalaman ya, karena saya suka nonton horor, sering sekali nonton horor. Ketika ditawari untuk memproduksi film horor, ya saya pikir itu bukan suatu hal baru ya. Meskipun baru di dunia film, tapi paling tidak karena saya hobi nonton film horor, ditawarin saya terima. Di film ini sendiri ada nggak sih istilahnya menabrak arus? Gimana? Menabrak arus dari film-film horor yang lain. Ya rasanya Membedakan apa? iya ada hal yang baru ya. Yang kita tawarkan pertama dari sisi pengambilan gambar mungkin nanti ya kita lebih banyak shoot yang outdoor ya di luar. Kemudian darah-darahan adegan kayaknya enggak, kita perkuat di ceritanya. Adegan darah-darahan bunuh-bunuhan kayaknya ada tapi tidak banyak. Kita lebih banyak memperkuat ceritanya ya seperti yang disampaikan oleh Mas Doni tadi sesuai dengan peran yang beliau sampaikan. Tapi paling tidak nuansa horornya masih tetap terbangun karena ini horor drama, kita balut sedikit dengan komedi biar lebih asik. Ya, ada komedinya. Ada komedinya.
kita menceritakannya orang yang selalu serius, tiba-tiba harus ada komedi. Kalau part saya mungkin ada sedikit komedinya kali ya. Nah ini saya juga harus diskus sama Mas Ani. Karena pengalaman saya, ini kan DOP-nya Bang Ojen, sutradaranya Mas Ani di film yang sebelumnya ya, film sebelumnya itu Sokolo. Bang Ojen tuh suka punya ide-ide yang kreatif, menciptakan gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar yang menurut saya out of the box ya. Mas Ani pun juga, dia sutradara yang sangat memberikan rasa kan, film horor tapi rasa kekeluarganya kuat, film horor tapi rasa percintaannya kuat gitu. Emang basicnya tuh Mas Ani tuh dramanya kuat banget, dan pengalaman kemarin pun juga seperti itu. Nah, saya berharap sih dari pengalaman sebelumnya ya, mudah-mudahan di film ini pun juga dilihat oleh Mas Ani sama Bang Ojen, DOP-nya juga bisa membuat sesuatu yang rasanya kuat, gambarnya pun unik. Itu ngasih tawaran yang baru lah untuk penonton. Dan untuk karakter saya, kemarin itu casting saya pun juga kaget gitu. Ternyata karakternya itu nggak seperti yang saya bayangin. Oh, ini adalah orang yang bisa melawan dunia kegelapan. Biasanya kan backgroundnya ustadz, saya background dukun, tapi ini beda. Dan saya begitu di casting, wah ini unik nih bang, gitu. Ini beneran nih, profesinya ini iya, tapi dia sebenarnya mencoba untuk menjauh dari dunia kegelapan, tapi ternyata mau nggak mau dia harus balik karena di saat semua orang udah nggak mampu untuk melawan dunia kegelapan, hanya harapannya hanya satu saja, hanya dia bisa melawan dunia kegelapan. Tapi profesinya benar-benar jauh, itu benar-benar out of the box, dan gua nggak ngeduga gitu bahwa profesinya seperti itu. Karena ya selama film horor kan kebanyakan dukun, kalau nggak ustadz udah gitu kan, atau pendeta ya gitu, tapi beda. Dan itu yang gua ngerasa ini emang bener nih Mas Ani nih, Mas Ani emang kayak gini gitu, suka ngasih tawaran-tawaran yang baru lah, secara karakter, secara gambar, secara rasa. Dan mudah-mudahan ya dengan produksi nanti Mas Ani, Bang Ojen, teman-teman yang lain, produser itu bisa ngasih masukan-masukan yang bisa membuat memberi kejutan lah untuk penonton, memberi kejutan dan memberi tontonan yang menyenangkan, entertaining untuk dinikmati oleh penonton Indonesia. Amin. Terakhir mungkin target penonton berapa juta? Apa kasus? Ekspektasinya bang, maksudnya ekspektasinya sih. Ya kita maksimalkan penontonnya sebagus mungkin. Kalau kita berharap banyak ya, tapi kita harus juga siap untuk menghadapi tantangan dengan banyaknya film. Jadi kalau ditanyakan berapa ya saya bilang sebanyak-banyaknya lah. Ya, sudah nih. Siap. Kita nggak usah sebut angka lah, sebanyak-banyaknya gitu aja ya. Oke, Mas ya. Untuk Rambut Sewu sendiri itu apakah memang nama demiknya atau memang sudah pengalaman dari Rambut Sewu itu? Rambut Sewu itu ritual Yang terjadi di daerah Jawa. Di daerah Jawa. Untuk satu langkah ke depan. Satu langkah ke itu sebenarnya lebih ke pilihan hidup untuk melakukan ritual itu yang pada akhirnya berdarah. Satu langkah ke itu maknanya adalah pilihan hidup yang berdarah. Satu langkah berdarah.